Halo para pemirsa Sianto.id, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Nah, kali ini kita masih tetap berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat di channel pendidikan Anda, Sianto.id. Siapapun yang ingin berbagi pengetahuan, Sianto.id dengan senang hati untuk membersamainya dalam channel Sianto.id ini. Nah, kali ini kita akan berbicara mengenai seluk-beluk guru besar. Saya kira jadi dosen itu memang cita-citanya harus guru besar. Kalau tidak guru besar, saya kira merupakan hal yang itu adalah mengecewakan institusi. Karena harapannya perguruan tinggi itu memiliki guru besar yang semaksimal mungkin. Karena apa? Guru besar di Indonesia itu sekarang masih kurang jumlahnya. Baru ada kira-kira 6 ribuan, padahal yang dibutuhkan 30-an 5.000. Berdasarkan jumlah program studi yang ada di universitas di seluruh Indonesia. Nah, jangan lupa klik subscribe supaya Anda selalu mendapatkan video terbaru dari Sianto.id. Narasumber kita adalah istimewa kali ini, yaitu Ibu Profesor Dr. Suci Hatiningsih Dian WCK Prajanti, MSc. Namanya memang panjang, dan beliau adalah generasi muda. Ini dulunya adalah mahasiswa saya junior, tapi ilmunya sekarang lebih senior daripada gurunya. Tapi enggak apa, itu memang dunia persilatan keilmuan seperti itu. Wajar saja. Tidak, Prof. Masih di bawah, Prof. Enggak. Saya kira memang harus murid-muridnya itu harus lebih hebat dari gurunya. Nah, kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Suci. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ah, pagi, Prof. Sehat ah, selalu. amin. Gimana, Bu? Sebenarnya saya juga pantas menyapa Mbak karena beliau adalah jauh lebih muda dari saya, tapi karena ini adalah guru besar harus dipanggil Bu. Nah, Mbak boleh, Prof. Saya tetap mahasiswanya, Prof. nggak apa-apa. Ya Bu, ya Bu. Gini. Nah, gimana kiat yang harus diingat oleh para dosen, pertama yang dosen muda, yang asisten ahli. Asisten ahli itu juga harus punya cita-cita profesor, karena walaupun ahli kan masih asisten Bu ya, jadi harus juga menuju ke sana. Apa yang harus disiapkan sejak awal itu, Bu Suci? Silakan Baik, Bu Suci. Prof. Jadi, menurut saya kalau asisten ahli itu harus tetap komitmen dalam tridharma perguruan tinggi, tetapi yang penting penelitian itu harus dicanangkan dari awal, walaupun pengabdian maupun pengajaran juga penting, tetapi untuk menuju ke jenjang yang lebih tinggi ini dilihat dari bagaimana luaran ataupun publikasi untuk asisten atau masih junior, sehingga harus kencang dalam melakukan penelitian, mencari beberapa skim dan akhirnya bisa mengeluarkan luaran-luaran penelitian, terutama membuat jurnal. Jadi dari awal sudah harus belajar membuat jurnal sehingga nanti bisa digunakan untuk kenaikan pangkat selanjutnya, karena kebanyakan karya atau karya ilmiah itu adalah jurnal-jurnal, Prof, yang dijadikan syarat khusus. Ya, Gitu. ya, saya kira nyawanya untuk menuju profesor itu basically adalah menulis ya, Bu. Ya, jadi Betul, betul, Prof. belum tadi jangan lupa Ibu Suci ini adalah guru besar UNES dan beliau adalah sekarang ini sekretaris Lembaga Pengabdian pada Masyarakat, Bu ya. Betul ya? Oke, Prof. Ya, beliau adalah sekretaris Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat. Nah, oleh karenanya saya kira apa yang disarankan tadi para dosen muda itu harus siap. Jadi yang utama itu adalah publikasi ilmiah. Publikasi ilmiah itu hilirisasi dari penelitian. Kalau Anda nggak meneliti, nggak akan ada yang dipublikasikan. Betul nggak Bu seperti itu ya? Ya, betul, Prof. Harus selalu semangat dari awal, Prof. Ya. Di samping eh, publikasi ilmiah itu berapa persen untuk menuju jabatan-jabatan, apakah lektor dan sebagainya itu, atau sama enggak itu proporsinya Bu dari satu jenjang ke jenjang sampai ke guru besar?
Ya, lain Prof, untuk asisten ahli ke lektor ataupun lektor ke lektor kepala 40%, tapi kalau untuk lektor kepala ke guru besar 45%, Prof. Jadi Oh, agak jadi ya tidak besar. signifikan, Ya. tidak signifikan bedanya. Artinya message-nya adalah bahwa meneliti itu adalah sangat penting. Meneliti itu punya poin dan punya koin. Anda dapat poin dan juga dapat tambahan take Betul, home Prof. pay, saya kira. Dan saya kira saat sekarang ini penelitian dananya besar-besar sekali. Tidak seperti zaman saya, Bu. Penelitian itu kecil-kecil sekali. Nah, sekarang nggak ada alasan untuk tidak meneliti dosen muda itu karena dananya juga sudah lumayan besar dan juga fasilitasi infrastruktur itu untuk mencari data referensi itu sangat sangat mudah. Nah, kalau kita meneliti supaya laku, nah sekarang tinggalkan yang asisten ahli. Kalau sudah lektor, Bu, kalau sudah lektor ini kan akan guru besar tinggal lektor, lektor kepala, guru besar. Guru besar pilihannya 850 atau 1050. Gimana kiatnya supaya di level lektor itu penelitiannya bisa segera produktif dan ketika diajukan itu juga memiliki keberterimaan yang tinggi. Bu Suci. Baik, terima kasih Prof. Jadi untuk jabatan lektor itu kalau di penelitian DRTPM yang sekarang Kemenristek Dikbud ini dipersilahkan untuk teman-teman lektor yang masih S2. Jadi lektor S2 sudah bisa mengajukan penelitian sehingga kalau teman-teman sudah meneliti dan akhirnya mendapatkan luaran dan seperti Prof tadi bisa hilirisasi ke publikasi, syukur-syukur publikasi internasional yang bereputasi, Scopus begitu, ada juga lektor yang kemudian bisa loncat Prof, loncat ke guru besar sehingga adik-adik yang lektor saya kira tetapi yang sudah S3 Prof karena Nah, lektor ada yang sudah S2 masih S2 dan sudah S3. Bagi lektor yang sudah S3 apabila memiliki luaran-luaran atau publikasi internasional bereputasi, ini bisa loncat jabatan ke guru besar, Prof. Tetapi syaratnya minimal 10 tahun sudah mengabdi, Prof. Seperti itu. oke, ya, ya, itu pengalaman saya juga itu, Bu. Dulu saya juga loncat dari lektor ke guru besar, sehingga pangkat saya itu tertinggal. Ketika saya guru besar, saya masih kalau nggak keliru 4C ya, sehingga saya kemudian berikutnya adalah menaikkan pangkat. Jadi saudara-saudara, bagi pemirsa yang bukan keluarga perguruan tinggi, di perguruan tinggi itu antara pangkat dan jabatan dibedakan. Pangkat itu adalah seperti penata dan sebagainya sampai pembina utama, tapi kalau jabatan itu dari asisten ahli sampai guru besar, saya kira itu. Nah, Ya. kiat untuk meneliti, Bu, itu bagaimana supaya kita itu punya proyek penelitian yang dipercaya, trusted, kemudian bisa dapat di mana-mana, itu caranya gimana? Strateginya untuk menggait dana-dana yang besar itu, Bu. Ya baik Prof. Saya kira untuk menggait dana yang besar seperti pernah saya ceritakan dulu kalau kita masih mungkin asisten ahli atau lektor masih pemula kita perlu nyantrek kepada teman-teman yang sudah advance gitu Prof. Jadi kita Ya. nyantrek dulu, belajar dulu, kemudian kita banyak mengikuti seminar-seminar baik lokal, nasional maupun internasional sehingga banyak silaturahmi ke orang-orang yang seprofesi begitu Prof sehingga banyak jaringan kemudian juga kita melihat bagaimana tren penelitian yang saat ini dilakukan kemudian kita banyak membaca jurnal terutama Prof untuk kesesuaian dengan bidang kita sehingga nanti lama-lama sedikit demi sedikit kita akan bisa juga melakukan penelitian seperti teman-teman yang sudah meraih dana yang tinggi begitu Prof kalau dari awal. Ya, apa manfaatnya membaca itu? Memang rule of thumb-nya adalah menulis itu harus diawali dengan membaca. Kalau misalkan menulis ke ilmiah populer saja. Kalau nggak baca, nggak ada yang ditulis. Nah, tadi disarankan banyak membaca jurnal. Itu apa gunanya ketika kita akan
berusaha untuk meraih suatu pendanaan yang besar dalam bidang penelitian. Gimana, Prof? Ya, Prof, betul Prof. Jadi kalau kita membaca, kita akan melihat bagaimana variabel-variabel. Tentunya kita kalau menentukan variabel-variabel penelitian, tentunya harus melihat dulu referensi terdahulu sehingga tidak muncul dari langit, tetapi kita bisa mengkolaborasi variabel-variabel penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian kita. Sehingga dengan membaca itu memang referensi yang harus dikuatkan karena minimal paling tidak di dalam penelitian itu ada 80% berasal dari jurnal internasional, Prof. Ya, Sehingga akan berkualitas. Seperti itu, Prof. ya memang saya logiknya adalah karena jurnal itu kan selalu update, Bu ya. Beda Ya, dengan buku. Kalau buku itu sejak mikir, nulis itu saya kira sampai terbit itu memerlukan waktu 5 tahun atau 3 tahun itu paling cepat. ya, Nanti nulis, diedit, lalu di penerbit sendiri juga diedit, setting dan sebagainya. Jurnal memang referensi yang paling bisa diandalkan untuk betul, Prof. melakukan penelitian dan melakukan karya tulis ilmiah yang lain. Nah, pengalaman Bu Suci ini ketika meneliti pernah nggak ditolak ketika mengajukan proposal? Karena kadang-kadang banyak orang itu terlalu gengsi, terlalu mengukur dirinya itu terlalu tinggi, ditolak sekali saja sudah nggak mau, termasuk nggak mau berikutnya. Sama dengan publikasi di jurnal, ditolak sekali saja sudah nggak mau, merasa bahwa dirinya itu tidak terapresiasi ketika ada penolakan. Bisa terjadi di Profesor Suci waktu itu? Ya, Prof. Jadi kita tidak langsung menjadi lolos terus dan sebagainya, tapi melalui hal-hal tersebut. Jadi semakin ditolak kita harus tadinya memang sedih, tadinya memang aduh kok ditolak, tapi kemudian bangkit harus melihat celah-celah mengapa ditolak. Kemudian kami belajar dan akhirnya bisa diterima begitu, Prof. Sehingga orang belajar itu dari gagal dulu, Prof. Tidak langsung menjadi yang hebat begitu, Prof. Ya, oke. Dan publikasi itu apa bedanya dengan ini, Bu, penulis pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya. Dan tentu saja kita tidak boleh nunut nama. Kalau nunut nama itu artinya tidak etis ketika orang nggak neliti terus nunut nama mempublikasi itu kan juga masih terjadi juga mungkin, Bu, itu. Gimana, Bu, soal itu? Tulis nilainya berapa ketika nama misalnya saya di nomor 1, penulis utama, author, co-author, dan sebagainya. Jelaskan, Bu, tolong, Bu. Ya, baik, Prof. Jadi sekarang kalau jurnal misalnya kita akan naik pangkat menjadi karir atau karya ilmiah, terutama untuk yang guru besar, itu kita harus sebagai penulis pertama, Prof. Penulis pertama, tetapi di dalam POPAK 19 revisi ini, penulis pertama nilainya tidak mesti 60% karena ada korespondensi autor. Korespondensi autor itu yang menghubungkan dengan editor dan sebagainya, sehingga saat ini penulis pertama bisa juga nilainya tidak 60%, tetapi kalau penulis pertama sebagai korespondensi autor sekaligus sehingga nilainya 60%. Yang 40% itu adalah untuk anggotanya, Prof. Sehingga itu bisa digunakan untuk syarat khusus atau karya ilmiah untuk guru besar. Tetapi untuk penulis pertama, kemudian korespondensi autornya bukan saya, misalnya saya penulis pertama, korespondensi autornya adalah Pak Ali misalnya teman saya. Nah, itu kita berdua nilainya 50-50%, Prof. Tetapi kalau 3 orang atau 4 orang itu penulis pertama nilainya 40%, penulis kedua nilainya korespondensi autornya nilainya 40%, yang 20% dibagi untuk penulis lainnya. Sehingga
saat ini POPAK itu mengatur bahwa korespondensi autor juga punya kontribusi yang bagus begitu. Tetapi walaupun di POPAK 19 revisi ini syarat khusus atau karya ilmiah itu hanya penulis pertama, tetapi kalau bagi saya kepada Bapak Ibu yang mau mengajukan guru besar, harapannya juga sebagai korespondensi autor sehingga nilainya bisa 60% dan kita mantap karena itu adalah tulisan kita dan juga korespondensi autornya juga kita sendiri. Begitu, Prof. Ya, Bu, tolong jelaskan apa yang dimaksud korespondensi author itu supaya calon-calon guru besar kita itu bisa menentukan pilihan yang tepat ketika dia harus naik jenjang, naik jabatan ke guru besar terkait dengan ketika dia harus berpublikasi di jurnal berreputasi, berindeks misalkan saja. Gimana Bu, korespondensi author? Ya, korespondensi autor itu adalah orang yang menghubungkan atau yang memasukkan dari sejak awal ke submit ke jurnal, kemudian menggunakan email mereka, kemudian sampai review tetap yang akan melakukan tanggapan dari editor ataupun reviewer itu adalah si korespondensi autor itu, sehingga dia adalah yang mensubmit sampai pada accepted sampai publish itu dilakukan dengan korespondensi dengan editor maupun penerbit di jurnal tersebut maupun reviewernya. Sehingga sekarang ini Prof, kalau kami menilai jurnal itu ragu-ragu syarat khususnya ragu-ragu, artikelnya ragu-ragu, kami mengharapkan teman-teman untuk melampirkan korespondensi autor sehingga dengan melihat berapa bulan atau berapa hari terbitnya itu bisa kelihatan bahwa dia berkualitas atau tidak. Karena dengan adanya review yang benar itu tentunya tidak hanya sebulan, 2 bulan ya, minimal 3 bulan kalau kita melakukan submit sampai accepted ke jurnal. Nah, bahkan kalau di jurnal-jurnal yang bereputasi itu sampai 1 tahun, 2 tahun begitu, Prof. Sehingga akan lebih mantap karena itu memang benar-benar direview. Begitu, Prof. Oh, oke. Kalau begitu korespondensi author itu tidak selalu namanya dipasang yang pertama. Bisa juga korespondensi author itu yang ketiga atau kedua. Atau memang ketika dia adalah korespondensi authornya oleh jurnal itu, oleh yang menerbitkan jurnal selalu ditaruh di pertama, Bu. Kalau korespondensi author. Tidak, Prof. Jadi kemungkinan saya yang punya penelitiannya, saya yang punya substansi penelitiannya, substansi artikelnya, tetapi yang akan mensubmit jurnal artikel saya adalah teman, begitu, Prof. Sehingga saya tidak tahu menau untuk submitnya, tetapi yang memiliki. Jadi saya berhak menjadi penulis pertama karena yang memiliki saya. Kemudian saya bisa minta tolong teman untuk mensubmitkan sampai accepted. Nah, itu nanti di POPAK ini dibagi nilainya kalau kita berdua. Jadi saya 50%, penilai korespondensi autor 50%. Seperti itu. Tetapi sekali lagi saya matur Prof, lebih bagus kalau kita sendiri yang menjadi korespondensi autor sehingga nilainya bisa 60% dan lebih mantap, Prof. Oke, jadi kalau bisa saya sampaikan, korespondensi author itu adalah orang yang selalu berkorespondensi dengan editor, dengan redaksi jurnal, sehingga kalau ada review, ada edit, ada apa-apa yang mengerjakan adalah yang submit, yang korespondensi author. Sehingga tugasnya adalah memang juga cukup berat ketika dia harus melakukan review. Walaupun dalam kenyataannya reviewnya itu dikerjakan bareng. Begitu bisa nggak, Bu? Ya, bisa Prof, begitu. Tetapi memang di persyaratan POPAK ini yang akan mendapatkan sebagai syarat khusus atau sebagai syarat utama apabila kita di penulis pertama. Jadi kalau korespondensi autor walaupun kita bersama-sama di penulis kedua dia tidak bisa dijadikan syarat khusus atau karya ilmiah yang dijadikan syarat untuk menuju ke guru besar, Prof. Oke, jadi memang syarat yang oleh reviewer itu saya tanya terus ini saudara-saudara karena Profesor Suci ini adalah juga reviewer
nasional di kementerian untuk mereview karya-karya guru besar yang akan naik jabatan. Oh, maaf, karya lektor kepala yang ingin naik ke guru besar. Jadi Bu, kalau kita misalkan saja mempunyai penelitian, ngajak orang yang sebetulnya nggak ikut penelitian, tapi bidangnya adalah sama, tapi kemudian kita serahkan dia supaya submit, maka dia disebut korespondensinya ya, author korespondensinya itu bisa begitu Bu? Bisa, Prof. Jadi itu malah lebih baik. Memang kadang-kadang kita menelusurnya kalau artikel itu ragu-ragu sampai pada penelitiannya seperti apa. Sehingga kalau memang korespondensi autornya adalah teman setim, itu akan lebih bagus, Prof. Sehingga ini adalah merupakan tim yang kompak begitu. Jadi Enggak, kami kalau bentar, ada maaf ya, Bu, Prof. kalau misalkan saja korespondensi authornya itu tidak tim, tidak ikut meneliti maksud saya. Ya mungkin teman di jurusan tapi bidangnya masih sama, tapi dia pengen mempunyai publikasi dan bekerja sama dengan kita misalnya saya meneliti, dia tidak meneliti, lalu dia submit, itu boleh itu dengan Tapi cara seperti itu. ilmunya sama ya, Prof. Ilmunya sama Ya. dan saya kira masih boleh, Prof. Sehingga karena dalam ilmu yang sama. Tetapi kalau misalnya kita meminta orang dengan ilmu yang lain, tentunya akan dipertanyakan, Prof. Karena Oh, dia tidak akan tahu isi yang sama begitu. ya, Isi ya, dengan ya, ya. ilmu yang sama. Nah, Begitu. Bu, kebanyakan rata-rata para pengusul guru besar itu ketika di 850 atau di 1050, apa itu yang sering menyebabkan orang gagal sehingga dikembalikan? Oh, ini kurang apa? Bisa terjadi di mana saja ya? Bisa di kategori C, B, dan A. C itu publikasi, C itu pengabdian masyarakat, B publikasi penelitian, dan A pengajaran atau apa gitu. Gimana Bu? Apa yang Baik, menyebabkan sering ditolaknya, sering dikembalikannya baik, para Prof. calon pengusul itu Bu? Baik, Prof. Pada dasarnya kalau KUM-A itu pendidikan kan apabila kita sekolah di S3 itu nilainya 50 misalnya itu kan tidak masalah karena memang sudah given dari doktor kita. Kemudian kalau KUM-B adalah pengajaran itu biasanya pendidikan dan pengajaran kita sudah terbiasa, sudah tidak ada masalah, Prof. KUM-C ini yang penelitian ini yang mungkin menjadi alasan yang utama yang tidak disetujui di penelitian. Kemudian Bu, kalau maaf Bu, KUM-D yang C itu penelitian atau pengabdian? A, B, C. sekarang yang pertama itu adalah pendidikan dulu. Jadi untuk sekolahnya, Hmm. S3-nya itu pendidikan sendiri. Kemudian kalau yang kedua pendidikan dan pengajaran, Oh, pelaksanaan pendidikan, mengajar, membimbing dan sebagainya itu Prof yang B sekarang. Kemudian yang C itu adalah pelaksanaan penelitian. oke. Pelaksanaan penelitian itu ada buku, jurnal, posting, atau ilmiah populer sekarang bisa dinilai juga seperti itu, Prof. Kemudian yang D itu baru pengabdian kepada masyarakat dan E adalah penunjang. Nah, A, B, D, C ini sudah given kadang-kadang, Prof, karena keseharian kita. Yang paling sulit adalah yang B. B Hmm. adalah penelitian, terutama ini yang sering banget menjadi alasan tidak disetujui atau ditolak. Yang pertama adalah KUM C, KUM C tadi yang syarat yang penelitian itu adalah terutama pada artikel syarat khusus yang belum terpenuhi, Prof. Nah, syarat khusus yang dipenuhi ini adalah seperti yang saya matur tadi, kalau guru besar, kalau sudah reguler, artinya dia sudah 20 tahun bekerja, sudah lektor kepala, itu cukup dengan satu karya ilmiah, Scopus. Jadi tidak usah cari banyak-banyak. Satu dengan SJR 0,1 saja, lebih dari 0,1. Jadi 0,11 itu sudah boleh. Itu untuk dosen yang sudah reguler. Tetapi kalau yang tadi Prof ngendiko lektor ke guru besar itu harus memiliki empat jurnal internasional bereputasi. Dan kalau Scopus yang dua ini adalah 0,1, tapi yang dua adalah sesuai dengan ilmunya. Karena kalau ilmu pendidikan humaniora itu minimal 0,25, kalau SJR-nya
kalau ilmu sosial 0,4, kalau IPA 0,5. Jadi harus 4 kalau misalnya syarat khusus yang pertama itu untuk yang loncat. Tetapi ada juga yang belum S3-nya belum 3 tahun, Prof. Kalau yang S3-nya belum 3 tahun itu harus 2. Yang satu 0,1, yang satu sesuai dengan ilmunya tadi. Karena sesuai dengan ilmunya itu sudah digariskan untuk ilmu humaniora atau pendidikan 0,25, untuk ilmu sosial 0,4, untuk ilmu IPA 0,5. Kemudian ada yang belum 20 tahun, Prof. Sudah 10 tahun tapi belum 20 tahun. Nah, itu harus menggunakan karil yang tinggi tadi SCR-nya. Jadi satu saja tapi yang 0,4, atau kalau yang IPS ekonomi 0,4 dan tadi yang saya matur. Kemudian dia yang belum 20 tahun itu harus punya 80 bimbingan, Prof. Bimbingan skripsi, bimbingan KKN, PKL dan sebagainya. Itu yang pertama adalah artikel sebagai syarat khusus yang belum terpenuhi. Nah, ini kadang-kadang apalagi yang reguler itu kadang-kadang kan hanya 0,1 lebih dari 0,1 SCR-nya. Nah, sehingga kadang-kadang tidak clear and clean, Prof. Jadi jurnal sebagai syarat khusus atau karya ilmiah sebagai syarat khusus itu harus clear and clean, Prof. Clear, clear itu artinya bahwa dia sudah tidak termasuk jurnal yang rejected atau discontinuous, Prof. Jadi yang tidak cancel. Tuh. Biasanya kita kalau menulis jurnal di Q4 itu kadang-kadang yang SCR-nya hanya 0,1 lebih dari 0,1 itu kadang-kadang menjadi jurnal pasaran dan akhirnya discontinuous sehingga tidak clear. Dan clean itu apabila tulisannya sudah sesuai dengan IMRAT, Prof. IMRAT itu Introduction, Metodologi, Research and Discussion, dan Conclusion, itu seperti yang syarat dalam jurnal itu. Nah, itu syarat khusus itu yang paling membuat banyak orang tidak diterima, tidak disetujui karena kurang clean and clear. Selain itu juga syarat khusus itu harus sesuai dengan ilmu kita. Jadi kalau saya ilmu ekonomi pembangunan saat ini S3 saya, kemudian saya menulis di jurnal akuntansi, begitu juga sudah tidak diakui karena tidak linear dengan ilmu kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kadang-kadang URL atau bukti pendukung karil, jadi kan sekarang semua serba online, Prof. Kita menggunakan mau naik ke ke jenjang guru besar ini harus menggunakan sistem. Nah, di sistem itu harus ada bukti. Buktinya berupa URL jurnal ataupun artikel yang kita submit di jurnal itu harus jelas-jelas kelihatan bahwa dia sudah publish. Itu kadang-kadang URL-nya tidak bisa diunduh sehingga itu juga menjadi masalah juga penolakan. Sehingga ini dikembalikan ke universitas untuk bisa diperbaiki lagi. Kadang-kadang universitas down ininya karena down internetnya di universitas misalnya karena tidak bisa masuk begitu sehingga ini URL juga kadang-kadang menjadi masalah, hanya hal yang sepele menjadi masalah, sehingga harapannya mungkin teman-teman yang mau ke guru besar sebelum dikirim ke Jakarta dengan sistemnya itu dipastikan URL-nya benar-benar bisa dibuka, karena hanya masalah sepele seperti itu bisa membuat kita berantakan. Kemudian juga adanya penilaian, Prof, penilaian dari reviewer. Itu kadang-kadang penilaian reviewer, jadi peer review begitu, itu kadang-kadang belum sesuai. Kadang-kadang kita hanya disodori nilai, tanda tangan saja, itu sangat kelihatan sekali. Kemudian memang seharusnya dinilai, Prof, mesti jadi antara kualitatif dan kuantitatifnya sama. Sehingga di bawah itu kan ada komentar ya, Prof, kalau kita. Nah, itu harus antara kuantitatif dan kualitatif sama. Nah, itu juga membuat Prof, membuat kadang-kadang teman-teman itu ditolak karena reviewernya yang belum kompeten begitu. Kemudian juga biasanya tes kemiripan yang diragukan, Prof. Ada. Jadi tadi yang pertama artikel syarat khusus, kemudian URL buktinya, kemudian peer review-nya, kemudian plagiarismenya ini, Prof. Minimal
minimal harus atau maksimal 25% Turnitin-nya itu nilai kemiripannya itu Prof, plagiarismenya itu. Kemudian yang terakhir adalah biasanya ketidaksesuaian bidang ilmu, segitiga ilmiahnya Prof. Jadi misalnya saya itu di ilmu ekonomi, kemudian saya disertasinya mengerucut ke ekonomi pertanian Prof, kemudian di jabatan lektor kepala saya juga ngajar di ekonomi pertanian, kemudian tulisan-tulisan saya harus di ekonomi pertanian, sehingga segitiganya sudah linier begitu Prof. Nah itu yang kadang-kadang S3-nya manajemen pendidikan, kemudian tulisannya di bukan pendidikan, misalnya ngajarnya juga. Nah ini kadang-kadang segitiga itu juga sangat berpengaruh, Prof. Jadi ada 5, Prof. Jadi satu adalah karya ilmiah, kemudian kedua URL bukti, kemudian ketiga peer review, kemudian plagiarisme, tes kemiripan, kemudian yang terakhir adalah ketidaksesuaian segitiga emasnya. Itu segitiga ilmiah. Saya sering mengatakan segitiga emas karena kita memang harus selinier kalau mau menjadi guru besar. Ya, Itu Prof biasanya. segitiga ilmiah itu tadi adalah pendidikan, mengajarnya, dan penelitian. Betul? Ya, betul Prof. Betul. Oke, jadi itulah saudara-saudara, persoalan yang kecil bisa menggagalkan, apalagi persoalan yang besar. Oleh karena itu, kalau kita mau mengajukan guru besar, semuanya harus beres, harus clear, seperti yang dikatakan oleh Profesor Suciati itu tadi. Nah, begitulah para pemirsa, kita sudah berbicara cukup panjang dengan Profesor Suciati dari Universitas Negeri Semarang. Beliau ini walaupun di Semarang, dulu adalah alumnus Universitas Negeri Yogyakarta. Dari jurusan saya, satu jurusan dengan saya dulunya, ini generasi muda saya, dan saya tahun depan sudah pensiun Bu, jadi jenengan harus meneruskan ilmu-ilmu yang ada dulu ya. Ya Prof, walaupun pensiun masih menjadi guru saya karena sangat menginspirasi saya dari S1 Prof. Ya, saya bangga punya mahasiswa sudah guru besar dan juga menjadi reviewer di kementerian dan punya peran nasional yang bagus dan publikasinya juga bagus. Nah, Bu, besok minggu depan saya tertarik dengan membicarakan bagaimana teknik menulis di jurnal yang seperti dikatakan ada singkatan apa tadi, pendahuluan macam-macam itu. IMRAT Prof. Oh, IMRAT ya. Introduction ya, metodologi, research and discussion, dan conclusion, tapi biasa disebut IMRAT begitu. Oke, jadi saudara-saudara para calon guru besar, minggu depan kita akan berbicara mengenai IMRAT. Itu yang akan menentukan bagaimana publikasi Anda itu bisa diterima atau tidak. Ini memang sulit-sulit gampang, tetapi kalau tidak pernah dilakukan, tentu tidak akan terjadi. Terima kasih Bu Profesor Suciati, dan kita ketemu minggu depan. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Terima kasih Prof. Prof juga selalu sehat. Amin. Salam buat Ibu. Terima kasih. Ya. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Terima kasih.